Pernah nggak sih kalian dengar cerita hotel yang punya kamar nggak boleh ditempati? Nah, di Bandung ada satu hotel tua yang punya kamar 404 yang katanya dihuni sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Malam ini, gue bakal ajak kalian masuk, ikut ngerasain sendiri pengalaman serem, suara langkah misterius, telepon tengah malam, sampai bayangan yang ikut ngintip kalian dari koridor. Tapi, gue peringatkan dulu ya, yang nonton jangan coba-coba masuk ke kamar itu sendirian, karena apa yang terjadi di sini nyata banget. Kalau kamu pernah menginap di hotel, kamu pasti sadar satu hal, selalu ada kamar yang terasa aneh. Entah terlalu sepi, terlalu dingin, atau terlalu diam. Dan di salah satu hotel tua di daerah Cihampelas, Bandung, ada satu kamar yang tidak pernah disewakan, meskipun hotel itu sering penuh. Kamar itu adalah nomor 404. Aku datang ke Bandung karena dapat email dari seorang penonton yang mengaku bekerja di hotel tersebut. Dalam emailnya, dia menulis, "Mas, kalau berani, datanglah ke hotel tempat saya bekerja. Ada satu kamar yang disembunyikan manajemen. Kamar yang katanya dihuni sesuatu yang bukan manusia. Adit, nama disamarkan." Awalnya kupikir ini cuma trik marketing hotel biar viral atau prank murahan. Tapi saat aku sampai di sana, suasananya nggak biasa. Hotelnya memang nggak jelek, tapi bangunannya tua. Cat dindingnya mulai pudar, liftnya masih model lama, dan koridornya panjang banget dengan lampu yang kelihatan sudah lama nggak diganti. Aku ketemu Adit di parkiran belakang. Wajahnya gelisah, matanya kelihatan kurang tidur. "Mas pasti yang email kemarin?" tanyaku. "Iya, jangan ngobrol di lobi depan, kita ke belakang aja," katanya pelan sambil menunduk gelisah. Kami jalan memutar melewati dapur hotel sampai ke tangga darurat. Adit baru mulai cerita setelah yakin nggak ada orang lain di sekitar. Ada kamar di lantai 4 yang ditutup, bukan karena rusak, tapi karena pernah kejadian di sana. "Kejadian apa?" tanyaku. Adit nggak langsung jawab. Dia menelan ludah dulu, lalu berkata lirih, "Orang mati, Mas, tapi bukan cuma satu." Aku kira dia lebay, sampai aku lihat sendiri pintu kamar itu. Pintu nomor 404. Catnya mengelupas, gagangnya dibungkus rantai. Bukan cuma dikunci. Dikunci mati. Di depan pintunya ada tulisan kecil yang ditempel seadanya. Maintenance. Tapi jelas banget ini bohong. Ruangan maintenance mana yang punya nomor kamar lengkap dengan lubang intip? "Ada yang nginep di sini?" tanyaku. "Dulu iya, tapi terakhir dipakai tahun 2014, kok nggak direnovasi? Hotel lain biasanya langsung perbaiki. Karena setiap kali ada yang masuk kamar ini," kata Adit, "selalu ada yang ikut keluar." Aku merinding. Belum sempat aku tanya lagi, tiba-tiba ada suara dari ujung lorong. Cekrek. Cekrek, seperti suara kamera ponsel memotret. Aku dan Adit langsung nengok, tapi koridor itu kosong. "Ada orang?" tanyaku setengah berbisik. Adit menggeleng pelan. "Makanya saya nggak suka lama-lama di sini." Kami cepat-cepat turun ke lantai 2. Di tangga, aku masih mikirin suara tadi. Siapa yang motret kami? Dan kenapa merasa seperti dia sedang berdiri tepat di belakang kami? Sebelum aku keluar dari hotel hari itu, Adit menatapku dan bilang, "Aku bisa bantu Mas lihat isi kamar 404. Tapi Mas harus janji, kalau udah masuk, jangan panggil nama siapapun yang gak kelihatan." Aku mengernyit. Maksudnya? Dia menatap kosong, lalu menjawab, "Soalnya kalau Mas manggil, dia bakal jawab." 2 hari setelah pertemuan pertama dengan Adit, aku kembali ke hotel itu di Bandung. Kali ini, aku datang bukan sebagai tamu yang pura-pura lewat. Aku datang sebagai seseorang yang memang ingin tahu kebenaran tentang
kamar 404. Aku sengaja menginap 1 malam di hotel itu, tapi karena kamar 404 ditutup, resepsionis menempatkanku di kamar 402. Hanya 2 kamar dari lokasi yang katanya berhantu itu. Proses check-in normal, tapi aku perhatiin satu hal. Setiap kali karyawan hotel mendengar aku menyebut angka 4, ekspresi mereka berubah cemas. Bahkan saat aku menerima kartu akses kamar, si resepsionis sempat menatap tajam dan berbisik pelan. "Mas, kalau malam jangan keluar kamar kalau nggak penting." Aku tersenyum menanggapinya, pura-pura santai. "Kenapa emangnya?" Dia menelan ludah, lalu menatap ke arah lift sebelum berbisik. Lantai 4 nggak pernah benar-benar sepi. Kamar 402 terlihat biasa saja, ranjang, meja kecil, televisi tabung yang entah kenapa masih dipertahankan pihak hotel. Tapi entah kenapa, hawa di dalam kamar dinginnya beda. Bukan dingin dari AC, tapi dingin yang rasanya datang dari sesuatu yang nggak kelihatan. Sekitar pukul 00.43 dini hari, saat aku masih mengecek catatan riset di laptop, telepon kamar berbunyi. Kring, kring, kring. Aku kaget. Siapa yang nelpon jam segini? "Halo," jawabku. Tidak ada jawaban, cuma suara napas, pelan, dalam, berat. "Halo," ulangku. "Siapa ini?" Masih diam, lalu disusul gumaman lirih. Pak, kamu sendiri." Suara itu pelan banget, seperti suara wanita, tapi parau, seolah datang dari dalam sumur. Badan aku langsung dingin. Ini siapa? Lalu sambungan telepon mati sendiri. Tut, tut, tut. Aku cek nomor telepon masuk, tapi tidak muncul apa-apa. Unknown. Karena curiga ini prank, aku tanya ke Adit lewat chat. Barusan ada yang nelpon ke kamar, nomor nggak ada. Adit, jangan diangkat kalau bunyi lagi. Kenapa? Adit, karena telepon kamar 404 masih aktif. Aku langsung berhenti mengetik. Mataku mulai menatap ke arah dinding sebelah kanan. Di balik dinding itu, hanya 2 kamar dari tempatku. Ada kamar 404. Sekitar 5 menit kemudian telepon itu berbunyi lagi. Kring, kring, kring. Aku diam, nggak kugubris, tapi deringnya makin keras, seolah memaksa. Kring, kring, kring. Aku dekati telepon itu perlahan, jantung deg-degan. Lalu tiba-tiba deringnya berhenti sendiri. Tapi kali ini, bukan telepon yang membuatku mual ketakutan. Aku dengar bunyi lain dari arah koridor lantai 4. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk pintu kamar 404. Aku berjalan pelan ke pintu kamarku. Kupasang telinga ke dinding, sunyi. Tapi kemudian, pelan-pelan, sebuah suara memanggil dari koridor. Suara wanita. "Tolong bukakan." Aku kedinginan. Tapi yang bikin aku gemetar bukan kalimatnya. Yang bikin aku takut adalah suara itu datang dari arah kamar yang dikunci rantai. Kamar 404. Keesokan harinya, aku kembali bertemu Adit di hotel. Kali ini tujuanku jelas. Mendapatkan catatan resmi tentang kamar 404. Adit membawa map tipis yang terlihat sudah tua dan kotor, berisi laporan kejadian yang menurutnya tidak boleh banyak orang tahu. Dia menatapku serius sebelum menyerahkan map itu. "Ini yang pernah terjadi di kamar 404, Mas, tahun 2014. Tapi hati-hati, jangan baca sendirian terlalu malam." Ceritanya tidak biasa. Aku membuka halaman pertama. Tercatat nama tamu yang menginap di kamar 404, tanggal, dan laporan kejadian. Tamu mengeluhkan suara langkah di malam hari. Pintu kamar terkunci dari dalam meski tidak ada yang tinggal di dalam. Aku mengangkat alis. Jadi,
Mereka nggak bisa keluar? Iya, jawab Adit. Bahkan pegawai hotel pernah coba masuk kamar itu. Pintu nggak bisa dibuka, alarm pintu otomatis mati. Saat akhirnya berhasil dibuka, kamar kosong, tapi semua barang tamu sudah dipindahkan sendiri. Aku menatapnya. Dipindahkan sendiri? Laci, koper, bahkan sepatu, seolah ada yang mengamati mereka dan menyusun ulang. Aku meraba dahi, merasa panas dingin, lalu Adit membuka halaman lain. Kejadian paling ekstrim, seorang wanita ditemukan pingsan di koridor lantai 4. Tiba-tiba muncul di depan kamar 404, menjerit ketakutan sambil bilang, dia ikut masuk ke kamar. Aku tersedak. Dia ikut masuk, maksudnya siapa? Tidak ada yang tahu, tapi semua yang pernah tinggal di kamar itu merasakan sesuatu mengikuti mereka. Kadang muncul di cermin, kadang di foto. Aku mulai memahami mengapa hotel menutup kamar ini. Tapi yang lebih bikin aku ngeri adalah catatan terakhir. 12 Desember 2014. Tamu terakhir melapor suara bisikan sepanjang malam. Saat keluar, ditemukan catatan di meja. Jangan datang lagi. Aku memandang Adit. Dan setelah itu, kamar itu nggak pernah dipakai lagi. Manajemen memutuskan menutupnya total. Tapi beberapa pegawai masih mendengar suara-suara. Bahkan saat hotel sepi, aku menunduk. Pikiran mulai kacau. Aku mulai membayangkan malam sebelumnya. Telepon misterius, suara wanita dari kamar 404, dan ketukan yang persis dari pintu yang terkunci. Semua mulai tersambung. Lalu aku bertanya dengan suara bergetar. Kalau aku mau lihat isinya, apa bisa? Adit menggeleng. Tidak boleh. Kecuali kamu siap menghadapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku diam. Ada sensasi dingin merayap di tengkukku. Sesuatu di hotel ini lebih dari sekadar cerita hantu biasa. Lebih, Mas, kata Adit, menatapku tajam. Kalau memang kamu mau masuk, aku cuma bisa bilang satu hal. Jangan pernah panggil nama siapapun dari kamar itu. Mereka bisa mendengar, dan mereka akan menjawab. Aku menarik napas panjang, merasakan jantung berdetak cepat. Tapi rasa penasaran mendorongku. Aku ingin tahu siapa atau apa yang menghuni kamar 404. Dan malam itu, aku bertekad untuk mencoba masuk dengan pengawasan Adit untuk melihat sendiri fenomena yang tercatat di tahun 2014 itu. Tapi aku belum tahu apa yang menunggu di dalam kamar itu. Malam itu, aku kembali ke hotel, ditemani Adit. Kali ini tujuannya jelas, mengintip kamar 404 dari dekat. Walau pintunya terkunci, kami membawa senter, kamera, dan satu tas kecil berisi alat rekam suara. Siap? Tanya Adit, wajahnya pucat. Siap, jawabku, berusaha terdengar yakin meski jantung berdebar. Kami berjalan pelan menuju lantai 4. Koridornya panjang, lampu berkedip samar, dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Aku sadar, ini bukan dingin biasa. Ini dingin yang membuat rambut berdiri dan kulit merinding. Saat kami sampai di depan kamar 404, Adit menatap pintu yang digembok rantai. Dulu, beberapa pegawai pernah mencoba membuka kunci ini pakai alat khusus. Tapi pintu menolak, seolah ada yang menahannya dari dalam. Aku menelan ludah. Jadi, kita nggak bisa masuk? Tanda petik 2. Tidak, tapi kita bisa lihat dari lubang intip. Tanda petik 2. Aku mencondongkan mata ke lubang kecil di pintu. Yang kulihat gelap, tapi ada sesuatu bergerak, seperti bayangan tipis yang melintas cepat di sudut kamar. Aku menepuk bahu Adit. Kamu lihat itu kan? Dia mengangguk, tapi matanya menatap kosong. Iya, aku sudah sering lihat bayangan ini, tapi tidak pernah sedekat ini. Aku mengeluarkan kamera. Tujuanku memotret
dari lubang intip. Tapi ketika menekan tombol rana, layar kamera menampilkan kosong, tidak ada apapun. Aneh, gumamku. Kameraku nggak merekam apa-apa. Tapi saat aku menurunkan kamera, terdengar suara klik lain, pelan dari arah dalam kamar, seperti kamera lain memotret. Aku menatap Adit. Itu suara kamera? Dia mengangguk pelan. Beberapa tamu pernah mengalami ini. Kamera mereka tiba-tiba menyalakan shutter sendiri. Dan yang paling aneh, fotonya selalu kosong. Tapi ada satu hal. Bayangan di pojok foto selalu sama. Siluet wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku merasa merinding. Bayangan itu seperti sesuatu yang menunggu untuk difoto. Tiba-tiba terdengar suara bisik dari balik pintu. Kenapa kau mengintip? Aku terperanjat, hampir menjatuhkan kamera. Adit menutup mulutku dengan tangannya, matanya melebar. Jangan jawab, bisiknya. Kalau dia dengar, dia akan mulai bermain denganmu. Aku menatap pintu, sunyi lagi. Tapi hawa dingin makin terasa menekan. Aku mengarahkan kamera ke pintu, dan lagi, layar kosong. Kalau aku bisa masuk, mungkin aku bisa dapat bukti nyata, pikirku dalam hati. Adit menarik napas panjang. Beberapa pegawai mencoba masuk, tapi selalu ada yang menghentikan. Bahkan yang paling berani pun selalu trauma. Ada yang berhenti kerja setelah itu, aku menelan ludah. Bayangan, suara, kamera yang mengambil foto sendiri. Semua tanda-tanda ini lebih dari sekadar cerita horor. Ini nyata. Dan aku harus berhati-hati karena sesuatu dalam kamar itu sedang memperhatikan. Malam itu aku memutuskan untuk menginap lagi di hotel. Kali ini dengan tujuan lebih jelas, merekam fenomena yang terjadi di lantai 4, tepat di depan kamar 404. Aku membawa alat perekam suara dan kamera infrared, berharap bisa menangkap sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Aku bertemu Adit di lobi, wajahnya tampak lelah tapi tegang. Kamu yakin mau lakukan ini malam ini? Tanyanya. Iya, aku harus tahu. Jawabku, meski perut terasa mual. Kami naik ke lantai 4, koridor gelap. Hanya diterangi lampu neon berkedip. Hawa dingin menusuk tulang. Setiap langkahku terdengar keras di lantai kayu. Seolah koridor itu memperbesar suara. Kami berhenti di depan kamar 404. Adit menatap pintu terkunci. Kamu dengar itu? Tanyanya. Aku menahan napas. Dengar apa? Tok, 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 tok. Suara langkah sangat pelan tapi berirama terdengar dari arah koridor. Tepat di luar kamar 404. Aku menoleh, tapi lorong kosong. Ini nggak mungkin, gumamku. Lebih besar dari ini yang aku maksud dari awal, kata Adit. Langkah ini selalu mengikuti setiap orang yang mencoba mendekat. Aku mulai menyalakan alat perekam suara. Setiap langkah terdengar semakin dekat, tapi tetap tak terlihat siapa yang berjalan. Adit, jangan bilang ini cuma prank pegawai, aku berbisik. Bukan, aku pernah dengar sendiri, bahkan saat hotel kosong. Suara langkah itu nyata, tapi tidak berasal dari manusia. Aku mengambil kamera infrared, mengarah ke koridor. Sesuatu muncul di layar. Bayangan samar bergerak di ujung lorong. Hanya beberapa detik, lalu menghilang. Aku menelan ludah, jantung berdetak kencang. Lalu terdengar suara lain, lebih pelan, tapi jelas. Jangan mendekat. Aku menatap Adit. Itu suara apa? Dia bicara ke kita, jawab Adit. Kalau kamu mendekat terlalu agresif, dia akan menandai. Aku merinding. Apa maksud menandai? Pikiran itu terlalu mengerikan untuk dijelaskan, tapi aku tahu sesuatu mengawasi dan bereaksi terhadap kehadiranku. Langkah itu terus mengikuti kami, kadang berhenti sebentar, kadang mendekat pelan. Setiap kali aku menoleh ke arah lorong,
Bayangan itu menghilang tepat saat aku mencoba melihatnya. Aku menatap Adit. Aku rasa dia tidak mau terlihat, tapi dia ingin kita sadar kehadirannya. Iya, katanya. Dan kadang dia bisa membuat kita merasa diikuti sampai ke kamar sendiri. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku tahu malam itu belum selesai. Suara langkah itu semakin intens, semakin dekat ke kamar 402 tempat aku menginap. Saat aku mencoba merekam, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu 404. Sekali, keras, seolah memperingatkanku. Aku memandang pintu itu dengan napas tersengal. Bayangan, suara, langkah, semuanya nyata. Dan aku baru menyadari satu hal. Sesuatu di kamar 404 tidak hanya mengamati, tapi bereaksi terhadap kehadiranku. Aku menatap Adit, suara hampir bergetar. Apa kita harus pergi sekarang? Belum. Aku ingin tahu sampai mana dia akan bermain. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi, dari sudut lorong, aku merasa ada mata yang menatap, membaca setiap gerakan. Malam itu, aku belajar satu hal. Di kamar 404, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua yang kau lihat, kau dengar, atau kau rasakan, sengaja dibuat sadar oleh sesuatu yang nyata. Setelah kejadian suara langkah di depan kamar 404, aku dan Adit akhirnya memutuskan kembali ke kamar 402 untuk menenangkan diri. Tapi sejak awal, aku sudah merasa kembali ke kamar bukan berarti kembali ke tempat yang lebih aman. Jam menunjukkan pukul 1.58 dini hari ketika kami masuk ke kamar. Aku menyalakan lampu, tapi suasananya tetap menekan. Hawa dingin mencengkeram, dan entah kenapa udara terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersama kami. Dari koridor tadi, aku menaruh alat perekam di atas meja dan memutarnya kembali. Suara langkah yang mengikuti kami tadi jelas terdengar, tapi kemudian muncul suara lain, suara yang tidak kami dengar waktu itu. Kenapa kalian kembali? Aku menatap Adit, dia pucat dan hanya bisa bergumam, suara ini bukan dari kita. Aku mencoba tetap tenang dan mengalihkan fokus untuk mengecek hasil rekaman kamera infrared yang tadi kupasang menghadap koridor. Di rekaman itu terlihat jelas, bayangan hitam tipis mengikuti kami hingga tepat di depan pintu kamar 402 Hollywood. Dan yang lebih mengejutkan, bayangan itu tidak hilang setelah kami masuk. Dia berhenti tepat di depan pintu, berdiri diam. Aku mulai merasa dia masih di luar. Namun, saat aku mulai menutup laptopku, tiba-tiba telepon kamar berdering lagi. Kring, kring. Aku dan Adit saling berpandangan. Tidak ada yang ingin mengangkatnya, tapi dering itu tidak berhenti. Aku memberanikan diri mengangkat gagangnya. Halo, Henning. Tapi kemudian ada suara napas. Lagi, kali ini lebih dekat, lebih berat. Aku, lihat, kalian. Aku langsung menutup telepon. Dia tahu kita di sini, gumamku. Belum sempat kami bicara lagi. Suasana kamar tiba-tiba berubah drastis. Lampu mulai berkedip. Suara ketukan kembali terdengar. Tapi bukan dari pintu. Dari dalam lemari. Tok, 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 tok. Adit mundur, wajahnya tegang. Jangan dibuka. Tapi suara itu tidak berhenti. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, seperti ada yang ingin keluar dari sana. Dengan senter di tangan, aku mendekat ke lemari. Suara ketukan berhenti mendadak saat tanganku menyentuh gagang pintu lemari. Hening. Tapi justru keheningan itu yang terasa paling mengancam. Perlahan, aku membuka pintunya. Kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Tapi ketika aku mengarahkan senternya ke bagian dalam lemari,
Jantungku langsung berhenti berdetak 1 detik. Ada bekas goresan kuku di dinding dalam lemari. Banyak, panjang-panjang, dalam. Seolah ada seseorang yang pernah berusaha keluar dari dalam lemari itu dan mencakar-cakarnya dengan putus asa. Dan di bagian bawah ada sebuah foto usang. Aku mengambilnya. Foto seorang wanita berambut panjang, memakai gaun putih lusuh, berdiri di depan jendela. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kepala sedikit menunduk. "Siapa ini?" tanyaku. Adit mendekat. Tapi sebelum dia menjawab, tiba-tiba semua lampu kamar mati total, gelap gulita. Lalu sebuah suara berbisik tepat di belakang telingaku. Itu aku. Malam itu, setelah lampu kamar mati, aku merasakan hawa dingin yang menembus sampai ke tulang kaki. Aku dan Adit hanya bisa berdiri di tengah kamar, berpegangan pada senter seadanya, mencoba menenangkan diri. Suara bisikan tadi masih terngiang di telingaku. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku lirih. Adit menatapku dengan mata yang sudah lebar ketakutan. "Kita jangan menyebut namanya. Itu aturan pertama kalau kalian ingin bertahan hidup di kamar 404. Semua pegawai hotel yang pernah mengabaikan itu, mereka trauma. Bahkan ada yang berhenti kerja." Aku menelan ludah. "Nama siapa?" Dia menggeleng pelan. "Tidak boleh disebut. Kalau disebut, dia akan hadir lebih dekat. Dan kalian akan merasakan dia benar-benar ada." Aku menunduk, jantung berdebar. Aku mulai ingat catatan tahun 2014 yang dibawa Adit. Semua tamu yang pernah mencoba menyebut sesuatu, nama, panggilan, atau bahkan menulisnya di kertas mengalami pengalaman teror langsung. Tiba-tiba, suara bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini terdengar seperti dari dalam lemari, dari pojok kamar, bahkan dari dinding dan udara sekitar. "Kalian sebut aku." Aku menatap Adit. Dia ingin kita menyebut namanya. Jangan pernah," jawabnya cepat. "Kalau terpaksa, sebut saja dia atau wanita kamar 404. Itu satu-satunya aman." Aku mencoba bernapas pelan, tapi hawa di kamar semakin menekan. Lampu senter bergetar, dan di layar kamera infrared yang kusiapkan, terlihat bayangan samar berdiri tepat di belakang lemari. Tingginya sekitar 170 cm, rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh, persis seperti foto yang aku temukan di lemari tadi. Aku merasakan bulu kuduk meremang, tapi harus tetap tenang. Aku bertanya lirih, Apa kamu yang selama ini menghuni kamar 404? Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang begitu menekan, diikuti suara langkah pelan di lantai kayu. Langkah itu mendekat dan berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hadirnya tanpa melihat wujudnya. Hanya hawa dingin yang menusuk. Adit menepuk bahuku. "Ingat, jangan panggil namanya. Kalau tidak, dia akan mengikuti kalian bahkan setelah keluar dari hotel ini." Aku menunduk, menahan napas, dan menatap bayangan di kamera infrared. Sesuatu di kamar ini bukan hanya menunggu. Dia mengenali siapa yang mencoba masuk, siapa yang penasaran, dan siapa yang takut. Saat aku berusaha merekam suaranya, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, panjang, seperti wanita yang frustrasi tapi marah sekaligus sedih. Aku bisa merasakan emosi itu. Marah karena terganggu, sedih karena terperangkap di kamar, dan frustrasi karena orang-orang terus mencoba mengusiknya. Aku menatap Adit. Kalau kita keluar malam ini, dia tetap akan ada dalam memori kalian, dalam foto, dalam rekaman suara. Tapi kalau kalian selamat malam ini, kalian tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan. Aku diam.
memahami bahwa kamar 404 bukan sekadar ruang berhantu biasa. Nama yang tidak boleh disebut itu adalah kunci dari teror yang selama ini terjadi. Dan malam itu aku belajar satu hal. Curiosity bisa membunuh, tapi ketakutan adalah yang membuatmu sadar bahwa sesuatu itu nyata. Malam itu, setelah kejadian di bab 7, aku tidak bisa tidur. Suasana kamar 402 terasa menekan, seperti ada yang Yulikun mengawasi dari setiap sudut. Aku menyalakan kamera infrared dan meletakkan alat perekam suara di meja, berharap bisa menangkap bukti nyata dari fenomena yang terjadi. Sekitar pukul 2:15 dini hari, aku mulai mendengar suara samar. Awalnya, kupikir angin atau pipa tua hotel yang berdecit. Tapi kemudian, suara itu semakin jelas, lebih dekat, dan terdengar dari arah kamar 404. Tangisan itu terdengar putus-putus, seperti seorang wanita menangis dalam kesakitan. Aku menatap Adit yang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap ke arah pintu kamar 404 dengan ekspresi resign dan takut. "Kamu dengar itu kan?" tanyaku pelan. "Iya," jawabnya, suaranya serak. Setiap malam suara itu muncul, kadang lebih parah kalau ada orang yang penasaran. Aku mencoba merekam, tapi setiap kali aku menekan tombol perekam, suara itu berubah intensitasnya. Seolah dia bisa merasakan alat itu merekamnya dan menyesuaikan suaranya untuk lebih menakutkan. "Kalau kau mendekat, dia akan mulai ikut masuk ke kamar," bisik Adit. Aku menelan ludah. "Maksudmu ikut masuk?" Kadang tamu merasa ada yang berdiri di belakang mereka, kadang di samping, kadang di tempat tidur. Aku menahan napas dan benar saja, dari sudut mata aku melihat bayangan samar melintas di lantai. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Dingin, berat, dan penuh amarah. Tiba-tiba, suara tangisan berubah. Kini terdengar lebih dekat, lebih personal. "Kembalikan aku. Jangan pergi." Aku membeku. Kata-kata itu terdengar jelas, seperti diucapkan tepat di telingaku. Hawa di kamar semakin dingin. Jantungku terasa seperti berhenti sesaat. "Adit, ini, dia memanggil kita," tanyaku hampir berbisik. "Iya," jawabnya. "Dan kalau kau tidak berhati-hati, dia bisa mengikuti kita sampai pintu keluar." Aku menatap kamera infrared dan alat perekam suara. Dalam rekaman, terlihat bayangan samar bergerak ke arah tempat tidur. Tangannya seperti menyentuh udara, tapi tidak ada yang terlihat secara kasat mata. Aku mencoba bicara. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang berubah menjadi gumaman panjang dan kesedihan yang begitu pekat membuat aku merinding hingga ke tulang. Sekitar 5 menit kemudian, suara itu tiba-tiba berhenti. Keheningan begitu mencekam hingga aku bisa mendengar detak jantung sendiri. Lampu senter yang tadi kupasang mulai berkedip, seolah memperingatkan, "Jangan lengah." "Malam ini dia lebih aktif dari biasanya," kata Adit. "Kau harus siap kalau nanti." Dia menunjukkan wujudnya. Aku menatap Adit, sadar bahwa malam ini bukan sekadar pengamatan. Aku sedang berada di dalam teritori makhluk yang nyata, yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bereaksi terhadap kehadiranku. Aku tahu, pengalaman malam itu hanyalah awal. Suara tangisan, bayangan, dan suhu yang membeku, semua adalah tanda bahwa kamar 404 tidak pernah benar-benar kosong. Pukul 3:03 dini hari. Jam yang dipercaya banyak orang sebagai waktu paling aktif untuk aktivitas paranormal. Udara di kamar 402 terasa semakin berat, seolah sesuatu menekan dari setiap sudut. Aku dan Adit
duduk tanpa bicara, menunggu entah apa. Tiba-tiba terdengar suara gesekan halus dari koridor. Bukan langkah, bukan ketukan. Seperti sesuatu diseret di lantai. Pelan, memanjang, menggores. Sret, sret, sret. Aku meraih kamera infrared. Kita harus lihat itu, kataku. Adit menatapku seperti ingin menolak, tapi akhirnya mengangguk pelan. Kami keluar dari kamar. Lorong itu sepi seperti biasanya. Lampunya redup, atmosfer dingin, dan entah kenapa terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti menjauh setiap kali kita berjalan, suara itu masih terdengar, semakin jelas. Sret, sret. Kami berjalan pelan mendekat ke arah tengah koridor. Ketika kami melewati kamar 406, aku melihat sesuatu di lantai. Selembar foto lagi, sama seperti yang ditemukan di lemari kamar 402, tapi yang ini jauh lebih mengganggu. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita kundu berdiri di tengah koridor, tapi bukan itu yang membuatku merinding. Di belakangnya, ada siluet gelap yang berdiri tepat di depan pintu 404 bintang, seolah mengawasi wanita itu. Lebih besar, ini kayak foto kejadian, bisikku. Lebih, dia suka meninggalkan jejak, kata Adit lirih. Tapi bukan cuma jejak, dia meninggalkan pesan. Saat aku membungkuk mengambil foto itu, suhu udara tiba-tiba turun drastis. Nafasku terlihat seperti asap di udara. Adit melangkah mundur. Dia dekat, katanya pelan. Aku mengarahkan kamera infrared ke ujung lorong, dan itulah pertama kalinya aku melihatnya dengan jelas. Sosok wanita berdiri di tengah lorong, gaun putih panjang lusuh, rambut hitam acak-acakan menutupi wajah. Bahunya turun, posisinya sedikit menunduk. Dia membisu, tapi kehadirannya membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tak bisa bergerak. Kamera di tanganku bergetar. Adit, kamu lihat dia? Jangan tatap terlalu lama. Suara gesekan lantai makin terdengar, dan baru aku sadari, wanita itu menyeret sesuatu. Tangannya yang kanan menggenggam sesuatu yang berat, seperti koper tua, atau tubuh seseorang. Dia diam, tapi kepalanya perlahan berputar, bukan secara alami. Kepalanya berputar tanpa menggerakkan badan. Bergerak aneh, seolah lehernya patah. Aku tersentak mundur. Kita harus pergi, kata Adit. Sekarang. Kami mundur perlahan, tapi tiba-tiba lampu-lampu lorong padam satu persatu dari arah wanita itu. Klek, ceklek, ceklek. Gelap, gelap, semakin gelap. Mendekat ke arah kami. Wanita itu bergerak, bukan berjalan. Terseret, seperti meluncur di lantai. Gerakannya cepat, sangat cepat. Lari, teriak Adit. Kami berlari ke arah tangga darurat. Aku menoleh sekali saja saat itu, dan aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dia berada tepat di belakang kami, hanya beberapa langkah. Mata yang tak terlihat di balik rambut panjangnya sekalipun. Aku bisa merasakan dia menatapku, menembusku. Dia tahu namaku, dia tahu siapa aku. Dan sejak saat itu aku sadar, ini bukan lagi sekadar investigasi horor. Aku sudah masuk ke dalam hidupnya, dan dia tidak akan melepaskanku. Malam itu, setelah pengalaman di lorong, aku kembali ke kamar 402 dengan napas tersengal. Tubuhku gemetar, tapi aku sadar satu hal. Aku harus menulis semua yang kulihat, semua yang kudengar, sebelum hilang atau terdistorsi. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini pengalaman nyata yang menghantui kamar 404. Adit menatapku serius, wajahnya lelah tapi tegang. Kamu masih ingin tahu siapa sebenarnya dia? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku harus tahu. Aku tidak bisa tidur kalau tidak tahu dia menelan ludah. Baik, tapi ingat, ini bisa mengubah cara kamu memandang kematian dan hidup.
Adit mulai menceritakan sejarah kamar 404 berdasarkan catatan lama hotel dan saksi pegawai. Sekitar tahun 1980-an, ada seorang wanita yang tinggal di sini. Namanya tidak tercatat resmi. Tapi pegawai lama bilang, dia sering muncul sendirian di kamar ini. Ada yang bilang, dia meninggal di kamar itu secara tragis, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, kamar itu mulai hidup. Semua yang masuk bisa merasakan kehadirannya. Bahkan sampai sekarang, aku merasakan hawa dingin merayap lagi. Semuanya mulai masuk akal. Telepon misterius, bayangan, langkah, tangisan, foto, dan penampakan di lorong. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah tanda bahwa wanita ini tidak pernah meninggalkan kamar 404. Jadi, dia hantu? Tanyaku. Lebih dari itu, kata Adit. Dia, roh yang terperangkap, tapi juga sadar. Bisa memilih siapa yang dia perlihatkan, siapa yang dia ikuti. Dan dia punya satu aturan. Jangan menyebut namanya, jangan mengganggunya, jangan mencoba menguasai kamar ini. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Semua pengalaman yang kualami malam itu, semua bukti yang kutangkap, kini menjadi jelas. Wanita itu bukan hanya entitas pasif. Dia sadar akan kehadiran kita dan dia bereaksi sesuai emosi kita sendiri, takut, penasaran, atau berani. Adit menarik napas panjang. Kalau kamu ingin keluar dari ini dengan selamat, ingat satu hal. Hormati kamar itu, hormati dia. Jangan ambil foto atau alat rekam yang memicu kehadirannya. Dan jangan pernah panggil namanya. Aku mengangguk, merasa tubuhku masih gemetar. Aku sadar, malam itu aku pemberuntung bisa keluar dari lorong dan kembali ke kamar tanpa diganggu lebih parah. Sebelum meninggalkan hotel keesokan harinya, aku kembali melihat pintu 404 dari koridor. Lampu di lorong redup, tapi di balik pintu ada sensasi. Seseorang menatap dari dalam. Aku tahu satu hal, kamar 404 tidak pernah kosong, dan dia tidak akan pernah pergi. Semua yang masuk ke kamar itu akan meninggalkan jejak emosional dan spiritual. Dan meski hotel memperlakukannya seolah kamar itu mati, pada kenyataannya, kamar itu hidup. Aku keluar dari hotel, menutup pintu 404, dan berjanji pada diri sendiri. Tidak akan pernah menyebut namanya, tidak akan pernah mencoba masuk lagi. Tapi pengalaman itu tetap membekas. Di Bandung, kamar 404 tetap misteri. Pegawai baru diberi peringatan, tamu hotel tidak pernah boleh naik ke lantai 4 tanpa pengawasan. Semua catatan lama tetap tersimpan, menyimpan rahasia goib wanita yang menghuni kamar 404, antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan gaib. Selamanya terperangkap di sana. Aku meninggalkan hotel itu dengan satu kesadaran pahit. Kisah horor ini nyata dan beberapa rahasia memang sebaiknya tetap tidak diketahui manusia. Itu dia kisah nyata tentang kamar 404. Kalian bisa bayangin sendiri gimana rasanya duduk di koridor gelap, dengar suara tangisan, atau merasa ada yang menatap dari belakang. Kalau kalian punya nyali, kalian bisa cek sendiri. Tapi ingat, beberapa rahasia emang lebih baik nggak diganggu. Dan satu hal lagi, kalau kalian berani, komen di bawah pengalaman horor kalian. Siapa tahu kita bisa bikin part 2 langsung dari hotel-hotel misterius di Indonesia. Tapi jangan bilang namanya ya, nanti dia dengar.